Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang gambaran aktivitas sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama pada kegiatan intrakurikuler yang merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Di antara nilai guru penggerak yang ada pada kegiatan tersebut, yang pertama adalah berpihak pada murid, yakni diantaranya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, disesuaikan prosesnya, produknya, atau yang lainnya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, di antaranya dengan mengadakan ice breaking atau metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ketiga, mempraktikkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok. Keempat, memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok. Kedua, nilai guru penggerak mandiri. Yang pertama, meminta rekan sesama guru untuk melihat praktek saya mengajar. Kedua, pengolahan hasil asesmen sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memberi saran dan kritik terkait praktik pembelajaran. Keempat, membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar. Dan selanjutnya, memberikan masukan dari rekan sesama guru, kepala sekolah, atau murid. Nilai yang ketiga, reflektif, yakni diantaranya mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktik mengajar. Kedua, mengajak rekan sejawat melakukan refleksi terkait perbaikan kualitas praktik pembelajaran. Ketiga, membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktik mengajar. Nilai keempat yaitu kolaboratif, di antaranya melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Misalnya ketika pembiasaan sholat maghrib ataupun tadarus, meminta bantuan orang tua untuk mendampingi peserta didik di rumah. Kedua, saya dan rekan sesama guru merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan pembelajaran. Nilai kelima, inovatif. Di antaranya yang pertama, mempersiapkan video materi pembelajaran. Kemudian kedua, menggunakan LMS. Di antaranya menggunakan Classroom, menggunakan Google Form, menggunakan add-on presenter timer, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan perangkat Anycast yang bisa menampilkan presentasi dari HP ke LCD proyektor. Aktivitas kedua diantaranya sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Di antara nilai yang ada pada aktivitas tersebut, yang pertama, berpihak pada murid, yaitu di antaranya bisa membentuk kepribadian sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional, bahkan juga visi misi sekolah. Kedua, menumbuhkan murid yang berpikir kreatif, inovatif, dan responsif dalam berkarya. Nilai kedua, mandiri. Di antaranya pertama, berkenan mengambil tanggung jawab untuk memulai perubahan. Kedua, semangat belajar sepanjang hayat. Nilai ketiga, reflektif. Di antaranya memanfaatkan pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif. Kemudian keempat, nilai kolaboratif, yaitu media silaturahim dan kolaborasi antar semua warga di SMA 109 Jakarta, antar guru, peserta didik, orang tua, kepala sekolah, dan stakeholder lainnya. Kemudian nilai kelima, inovatif. Di antaranya mendokumentasikan dengan rekaman baik via Zoom ataupun ditambah dengan streaming YouTube. Aktivitas ketiga yaitu menjadi pengurus MGMP-PAI, baik tingkat provinsi ataupun tingkat kota. Di antara nilai yang ada pada aktivitas sebagai pengurus MGMP-PAI, yang pertama adalah berpihak pada murid, di antaranya dengan mengadakan kegiatan lomba pentas PAI yang saya sebagai pengelolanya. Kemudian juga dengan di antaranya sebagai pengelola kegiatan lomba pentas PAI. Juga pada kegiatan MGMP-PAI bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nilai kedua, mandiri, yaitu memberikan kesempatan kepada anggota MGMP PAI SMA untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. Juga nilai ketiga, kolaboratif, yaitu saling berkolaborasi, bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melakukan umpan balik, dan melaksanakan tindak lanjut, serta melaporkan kegiatan MGMP. Aktivitas selanjutnya sebagai guru penggerak diantaranya menjadi coach bagi guru lain, seperti menjadi narasumber berbagi praktik implementasi kurikulum merdeka atau mentor Google Workspace for Education dan sebagainya. Nilai yang ada pada kegiatan ini adalah pertama, berpihak pada murid, yaitu bisa membagikan praktek baik yang aplikatif seperti penerapan add-on presenter timer ketika penilaian formatif ataupun sumatif, dengan maksud untuk melatih kejujuran peserta didik dengan tampilan satu layar. Kedua, mandiri, yakni menumbuhkan rasa percaya bahwa apapun yang dibagikan akan memberikan dampak. Ketiga, reflektif, mengambil pembelajaran dari proses yang sudah dilakukan untuk melakukan perbaikan. Keempat, kolaboratif, yaitu membangun kolaborasi berkelanjutan. Dan yang kelima, inovatif, yakni berbagi praktek baik program digitalisasi pendidikan. Aktivitas selanjutnya yaitu mengelola komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Dalam implementasi kurikulum merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga pendidikan, dan pendidik
untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Di antara nilai yang ada pada aktivitas ini, yang pertama berpihak pada murid, yakni mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Kedua, mandiri, yakni mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri melalui saling berbagi dan diskusi. Ketiga, reflektif, yaitu melakukan refleksi dan mengumpulkan umpan balik terkait ketercapaian program terhadap dampaknya pada kualitas belajar murid, serta merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Keempat, kolaboratif, yaitu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Juga berkolaborasi menyelesaikan masalah, serta berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Yang kelima, inovatif, yakni mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas atau produk, juga menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Aktivitas selanjutnya yaitu membina kegiatan ekstrakurikuler ROHIS. Di antara nilai yang ada pada aktivitas tersebut, yang pertama berpihak pada murid. Di antaranya mendampingi pengurus ROHIS dalam mengelola kegiatan pembimbingan tadarus, sholat berjamaah, latihan marawis, hadroh, pidato, MTQ, cerdas cermat, dan lain sebagainya. Kedua, mandiri, di antaranya meningkatkan kemampuan diri untuk membimbing minat dan bakat anggota ROHIS, seperti pidato, tilawah, sholat, tadarus, dan sebagainya. Ketiga, reflektif, yaitu mengajak warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program ROHIS dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Dan yang keempat, kolaboratif, yakni berkolaborasi dengan guru lain, peserta didik, orang tua, dan mitra dalam menggelar kegiatan seperti PHB Maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Kurban, pesantren kilat, atau lomba pentas PAI. Dan yang kelima, inovatif, yaitu menumbuhkan ROHIS yang literat dan menguasai teknologi. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.